I will sing of the goodness of God. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Shalom. Shalom. Para kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, di mana pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman yang akan diambil dari Amsal bab 22 ayat 17 sampai dengan 29. Karena ini berkaitan, jadi kita tidak bisa membaca ini hanya sepenggal-sepenggal, tapi kita harus melihat dalam satu kesatuan konteks, ya, satu perikop ini nanti akan kita bacakan bersama-sama. Tetapi sebelum kita mendengarkan, ya, merenungkan firman Tuhan, saya ingin mengundang kita untuk sekali lagi mari kita menyiapkan hati kita supaya Tuhan membuka, ya, hati pikiran kita, supaya sabda itu sungguh-sungguh meresap di dalam diri kita, di mana kita yakin dan percaya bahwa sabda yang menjelma menjadi manusia, sabda yang masuk di dalam diri kita, kita pun juga turut ambil bagian dalam misteri inkarnasi, untuk supaya sabda itu menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani setiap tugas pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Marilah kita hening, kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, pada siang hari ini kami berkumpul di tempat ini. Kami ingin mengeluangkan waktu kami sejenak untuk tinggal di hadirat-Mu, untuk mendengarkan, merenungkan dan meresapkan sabda-Mu. Karena kami sungguh yakin dan percaya bahwa sabda-Mu adalah pelita bagi langkah hidup kami. Dan semoga dengan sabda-Mu kami sungguh-sungguh mampu hidup sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Putra-Mu yang Kau utus untuk menjadi penyelamat kami, agar hidup kami di dunia ini juga semakin mampu memancarkan apa yang menjadi kerinduan dan kehendak-Mu. Teristimewa terkait dengan tema yang akan kami renungkan, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang cakap di dalam pekerjaan kami sehari-hari, sehingga kami tidak pernah merasa bosan, merasa lelah untuk mengasah segala bakat-bakat, talenta, kemampuan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing, supaya dengan demikian kemuliaan-Mu menjadi nyata di tengah-tengah dunia ini. Karena itulah yang Engkau kehendaki bagi kami. Ketika Engkau memberikan talenta kepada kami masing-masing, kesempatan kepada kami masing-masing untuk bekerja, maka pada saat itu juga Engkau menghendaki supaya kami dapat melaksanakan semuanya itu dengan penuh tanggung jawab, dengan cinta dan bakti kepadamu dan kepada sesama kami. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu ya Bapa, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, mari kita membuka bersama-sama kitab suci dari kitab Amsal, ya, bab 22 ayat 17 sampai dengan 29. Jadi kita membaca secara bergantian antara yang ayat ganjil dengan ayat genap. Nanti ayat ganjil di sebelah kanan saya di sini ya, menghadap sana. Lalu ayat genap di sebelah kiri saya. Mari kita bacakan bersama-sama. Pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berikanlah pengertian kepada pengetahuanku. Akan menyenangkan bagimu bila semuanya itu tersedia pada bibirmu, supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan dan mengajarkan sekarang ia kepadamu.
bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu dengan nasihat dan pengetahuan, untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau. Janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang membuat menjadi penanggung hutang. mengapa orang akan mengambil tempat Hidupmu dari bawah, bila engkau tidak mempunyai apa-apa membayar kembali. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Apa kabar? Luar Biasa ya. Di tengah kesibukan kita dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan, tetapi kita mau meluangkan sejenak waktu kita untuk bersyukur, untuk memuji dan meluhurkan Tuhan, karena kita sungguh-sungguh menyadari bahwa tanpa kekuatan Tuhan, ya, kita tentu tidak akan mampu melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Sehingga dalam hal inilah kita sungguh-sungguh mau menjadi orang-orang yang rendah hati, bahwa kita bisa bekerja di tempat ini, bahwa kita diberikan suatu kepercayaan ya untuk bisa bekerja itu bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan, tetapi itu karena kasih, karena kemurahan Tuhan untuk kita. Baiklah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika kita mendengarkan kata profesionalisme, maka pikiran kita secara spontan pasti akan tertuju dengan hal-hal yang menyangkut apa? Pekerjaan ya. Jadi aktivitas bekerja, bahkan juga lebih dari itu juga kepada aktivitas pelayanan sebenarnya. Nah, terkait dengan pekerjaan atau aktivitas bekerja, ada prinsip-prinsip Alkitabiah yang dikatakan ya tentang aktivitas bekerja. Dalam Keluaran bab 23 ayat 10 sampai 11 dan juga dalam Ulangan bab 15 ayat 7 sampai 11, bahkan juga dalam Efesus bab 4 ayat 28, dikatakan demikian bahwa bekerja dilakukan tidak hanya untuk menguntungkan si pekerja itu, tetapi juga kita bekerja untuk orang lain. Karena itu kalau kita bekerja kan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi dalam konteks kebersamaan, dalam konteks satu komunitas. Seperti itu. Kemudian juga poin yang kedua, kalau kita berbicara dengan bekerja, aktivitas bekerja menurut kitab suci, maka lebih dalam lagi, bekerja itu merupakan suatu karunia Allah ya. Dengan bekerja, maka umat manusia itu akan diberkati. Dan dengan bekerja juga kita sesungguhnya ambil bagian dalam kualitas Allah itu sendiri. Karena ketika Allah menciptakan manusia, maka Dia menciptakan manusia seturut dengan citra dan gambarnya. Jadi kita ambil bagian dalam kualitas Allah itu sendiri, yang sampai saat ini Allah itu masih bekerja untuk menciptakan dan menyelamatkan dunia, ya, untuk menyelamatkan secara khusus kita manusia. Jadi kalau kita bekerja, maka itu sesungguhnya kita memainkan peranan kita sebagai citra Allah, karena kita mengambil bagian dalam kualitas Allah itu sebagai pekerja. Sehingga dengan demikian maka manusia juga seringkali disebut sebagai homo faber dalam bahasa Latin. Manusia yang bekerja.
selain dia sebagai ya homo sosius, manusia yang bersosial, atau juga dia yang punya intelektual dan seterusnya. Kemudian hal yang ketiga, Allah juga memperlengkapi umatnya untuk pekerjaan mereka. Ya. Maka kita bisa mengerti perkataan Paulus yang mengingatkan jemaat di Tesalonika dalam bab 3 ayat 12. Dia mengatakan demikian. Ketika kami masih bersama pun, kami memberimu perintah ini. Jika orang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ya. Maka ini sebenarnya singgungan atau sindiran terhadap orang yang cenderung untuk bermalas-malasan di dalam hidup. Sehingga kemudian dikatakan lagi bahwa orang seperti itu kami perintahkan dan kami nasihati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ya, untuk bekerja dengan tenang dan makan rotinya sendiri. Ini suatu panggilan sebenarnya. Kalau kita bekerja, itu juga merupakan suatu panggilan. Panggilan Tuhan. Panggilan untuk menjalankan citra kita sebagai makhluk yang diciptakan secitra dengan Allah. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah, lalu melakukan pekerjaan atau bekerja dengan cara yang bagaimana? Ya. Maka dalam konteks inilah, maka istilah profesionalisme menjadi penting dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kita. Jadi, apalagi kalau kita hidup di dunia sekarang, ya, kalau dalam istilah bisnis, bahwa kita hidup dalam era disrupsi. Jadi ada begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi setelah kita memasuki era digital ini. Sehingga orang-orang sungguh-sungguh dituntut untuk semakin cakap, ya, semakin ahli, semakin terampil, semakin bijaksana di dalam pekerjaannya, di dalam mengelola, ya, tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Sehingga kata bermalas-malasan, orang cenderung berusaha untuk menghindar, untuk mengupdate, ya, mengasah gergaji, mengasah diri sendiri. Itu sesuatu yang harus kita hindari, ya. Tidak boleh ada di dalam kamus kehidupan kita sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh mau bekerja, ya, untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, dalam hal ini jugalah kita bisa mengaitkan bahwa profesionalisme itu juga selalu berkaitan dengan pengembangan, ya, talenta yang Tuhan berikan atau percayakan kepada kita masing-masing. Ya, dalam Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30 kan dikisahkan di sana bahwa Tuhan sebenarnya sudah memberikan kepada tiap-tiap orang itu talenta-talenta yang harus dikembangkan. Memang ada yang diberikan 1, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 3, dan seterusnya. Tetapi meskipun kita diberikan, ya, dengan jumlah yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, bukan berarti kita tidak mengembangkan hal itu. Bukan berarti kita seperti satu hamba yang hanya menyimpan atau menguburkan talenta itu, lalu membuat dia menjadi orang yang cemburu, iri hati terhadap yang lain, lalu mempersalahkan Tuhan, merasa Tuhan tidak adil. Bukan seperti itu. Berapapun talenta yang diberikan kepada kita, yang dipercayakan kepada kita, dan itu kalau kita kembangkan, maka Tuhan akan sungguh-sungguh akan memuji, ya, apa yang telah kita perjuangkan di dalam hidup ini. Sehingga kalau dikatakan kita mau menjadi orang-orang yang profesionalisme, maka hal ini juga harus kita perhatikan, ya. Bagaimana selama ini juga di dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan tanggung jawab kita masing-masing, kita sungguh-sungguh mau mengasah, ya, segala potensi-potensi yang ada di dalam diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa berbeda. Begitu, bukan hanya orang yang standar-standar, yang biasa-biasa aja. Kalau kita bisa melakukan yang lebih, kenapa kita harus melakukan yang biasa-biasa? Ya. Nah, itulah intinya, bahwa kalau kita bisa mengolah semua itu dengan baik, ya, potensi-potensi yang kita miliki,
untuk kepentingan pekerjaan dan pelayanan kita, saya sungguh yakin dan percaya bahwa orang-orang yang punya kompetensi, orang-orang yang punya skill, kemampuan tertentu, pasti dia tidak akan berada pada posisi yang hanya di bawah saja. Dia akan suatu saat dia akan bisa berada di posisi yang di atas, ya. Dan itulah yang dilihat oleh Salomo dalam kitab Amsal, ya, yang kita dengarkan pada hari ini. Jadi tadi dikatakan dengan baik bahwa pernahkah engkau melihat orang yang cakap di dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Ya. Jadi itu. Jadi orang-orang yang cakap itu nanti suatu saat mereka akan berdiri di hadapan raja-raja. Jadi posisi mereka pasti akan tinggi begitu. Bukan di hadapan orang-orang yang hina. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita sungguh-sungguh mencintai pekerjaan kita saat ini, kalau kita sungguh-sungguh mengatakan kita bersyukur atas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, maka baiklah kita lagi bertanya kepada diri kita, ya, sejauh mana kita sungguh-sungguh mau berusaha untuk mengembangkan hidup kita untuk menjadi lebih baik, ya, di tengah arus zaman yang begitu berubah. Kalau kita tidak mengembangkan potensi membuat hidup kita semakin profesional di dalam hidup kita, maka berhati-hatilah bahwa bisa jadi suatu saat kita akan tergerus, bisa jadi suatu saat kita akan tereliminasi di dalam pekerjaan yang saat ini kita lakukan. Mari dalam kesempatan ini sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan juga menghendaki supaya kita itu bukan menjadi orang yang bekerja dengan setengah-setengah, ya. Jadi Tuhan menghendaki kita bekerja dengan maksimal, optimal. Karena dengan demikian justru kita menampakkan kemuliaan. Karena Tuhan juga bekerja tidak pernah setengah-setengah. Tuhan menyelamatkan manusia juga tidak pernah setengah-setengah. Tuhan menyelamatkan kita dengan suatu semangat yang total, ya. Nah, kalau dengan demikian, kalau kita juga mampu mengimitasi apa yang menjadi semangat Tuhan, teristimewa Tuhan yang menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, saya sungguh yakin dan percaya bahwa kita bisa akan meraih kesuksesan di dalam hidup kita selanjutnya. Karena itu, dalam konteks profesionalisme ini, jangan pernah kita merasa sudah mapan dengan apa yang kita alami sekarang ini, tetapi baiklah kita terus berpacu untuk mengasah hidup kita, ya, dengan segala, ya, sekarang kan ada begitu banyak tools ya yang diberikan kepada kita. Misalnya kalau di perusahaan kan selalu diberikan ada training macam-macam, itu bagus juga untuk kita ikuti dalam rangka untuk mengembangkan profesionalisme dalam bekerja. Kemudian hal yang berikut juga, profesionalisme juga akan menjadi mungkin bila mana ada kedisiplinan di dalam diri, ya. Disiplin bukan hanya disiplin waktu, tetapi juga bagaimana disiplin terhadap diri kita sendiri. Nah, biasanya orang yang berkembang dalam profesi mereka itu biasanya adalah orang-orang yang disiplin. Sehingga dalam konteks ini juga marketing yourself itu bagaimana kita juga berusaha untuk memasarkan diri kita. Ya, dalam arti juga ada nilai-nilai yang menjadi daya tarik yang membuat kita bisa berkompetisi dengan orang lain. Nah, itu jadi hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, saya rasa permenungan kita pada kesempatan ini seperti ini. Jadi mari kita melihat lagi sejauh mana kita memang sungguh-sungguh bekerja melaksanakan tugas yang sudah dipercayakan kepada kita. Sejauh mana kita juga sudah berusaha untuk mengembangkan atau mengasah talenta-talenta atau potensi yang Tuhan percayakan kepada kita, supaya pada akhirnya kita boleh menjadi orang-orang yang cakap, dan kelak kita juga boleh menempati posisi-posisi terhormat di dalam bidang kita masing-masing. Jangan takut untuk terus berjuang, karena hasil itu tidak pernah mengkhianati proses yang kita
alami, kita jalani, kita lakukan saat ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas sabda yang kami dengarkan pada kesempatan ini. Kami sungguh yakin dan percaya sabda ini sungguh-sungguh menguatkan kami untuk semakin memacu kami, mengembangkan segala kekuatan-kekuatan, potensi-potensi, dan bakat-bakat yang Kau berikan kepada kami, supaya kami dapat bekerja dengan baik, dengan total, untuk mengembangkan kehidupan di dunia ini menjadi lebih baik. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh perjuangan kami saat ini, nanti dan selama-lamanya ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami saat ini, dan Engkau juga tahu apa yang menjadi pencapaian-pencapaian yang telah kami lakukan saat ini. Semoga Engkau memberkati kami senantiasa untuk tetap mengandalkan Engkau, untuk tetap bersikap rendah hati di dalam hidup, tetapi juga agar hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan